Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan nisfu Sya'ban ada sebuah hadis yang disanadkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Wa qala ya Muhammad hadhihi lailatun yuftahu fiha abwaab asy-syama' wa rahmah. Faqum wasalli warfa yadaka wa rabsaka ila sama'. Wa qultu li Jibril ma hadhihi lailah. Hadhihi lailatun tuftahu fiha 300 babi min ar-rahmah. Yaghfirullahu lidzani ma la yusyriku billahi syai'an ila man kana syahiran aw qahinan aw musyahinan aw mutmin haman aw musyiran ala zina aw akil riba aw nawam aw qati' rahim fa inna haula'i la yaghfiru hatta yatubu wa yatraku. Ada sebuah hadis yang disanadkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis inilah yang kemudian menjadi sandaran bagi kita semua tentang dalil nisfu Sya'ban, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang galak nyinyir, wong nak baca Yasin malam nisfu Sya'ban dia ribut, wong nak beramal malam nisfu Sya'ban dia ribut, wong nak sholat hajat malam nisfu Sya'ban dia ribut, padahal dia sembahyang tidak, ngaji Yasin tidak, berdoa tidak. Alasannya cuma sikok, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu bid'ah itu sesat itu neraka. Inilah orang-orang yang kata Buya Hamka itu belum banyak belajar buku. Karena kata Buya Hamka, kalau aku bisa baca 100 buku, betapa banyak pendapat orang lain yang kusalahkan. Tapi kalau aku baca 1000 buku, begitu banyak pendapat orang lain yang kubenarkan. Artinya ketika dibacakan 1000 buku, ada semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, maka akan semakin banyak juga ilmu yang kita miliki. Wong yang galak nyalah-nyalahkan wong lain itu biasanya orang-orang yang memang baru sedikit belajar, baru cetek ilmunya, sehingga nengok orang dia dekat dengan dia melakukan salah lah itu. Apa yang tidak digawikan Rasulullah, salah lah itu. Padahal ketika kita tanya, ada larangan dari Rasulullah orang yang ingin baca Yasin, ada larangan dari Rasulullah orang yang ingin berzikir, ada larangan dari Rasulullah orang yang ingin sholat hajat di malam nisfu Sya'ban, tak ada di antara mereka yang mampu menunjukkan dalilnya. Nah, ini ada sebuah dalil yang disanadkan dari Abu Hurairah, yang mana kita ketahui bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini begitu banyak mensanadkan hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban." Kata Rasul, Jibril mendatangiku lailatan nisfi min Sya'ban, di malam separuh dari bulan Sya'ban. Separuh dari bulan Sya'ban itu tanggal 14 malam 15. 14 malam 15 ini disebut dengan separuh bulan. Ini separuh dari bulan Sya'ban. Karena kalau bulan Arab itu hitungannya 30, ya, ada 29 ada 30. Jadi kalau dianggap 30, maka separuh dari bulan Sya'ban ini adalah malam ke-15. Dan kita malam ini bertepatan berada di malam ke-15, ya, 14 malam 15. Nah, malam ini kata Rasul, kata Abu Hurairah, Rasul ngomong, "Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban." Jibril mendatangiku di malam nisfu Sya'ban, faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatun tawfiya wa basyama wa barahmah. Muhammad, malam ini malam Allah bukakan pintu langit, malam ini malam Allah bukakan pintu rahmat. Fakum, kum di sini koma yakumu, berdiri maksudnya, bukan vakum cleaner. Kalau vakum cleaner itu untuk bersih ke karpet, ambal. Vakum di sini fi'lul amr, koma yakumu, kum. Kalau vakum artinya berdiri. Jadi Jibril waktu itu merintahkan kepada Rasul, bukan merintahkan, ngomong kepada Rasul, vakum, berdiri ya Muhammad. Wasalli, sholat. Jadi kita tadi kan ba'da maghrib sholat hajat namanya. Kita doakan negeri yang kita cintai bebas dari corona. Itu sebenarnya salah satu anjuran yang diperintahkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, vakum, wasalli, sholat. Warfa yadaka warfaka ila sama, angkat tangan dan kepalamu ke langit. Kalau kita nak terjemahkan warfa yadaka warfaka ila sama, angkat tangan dengan angkat kepala ke langit, berdoa. Makanya guru-guru kita ngajarkan, kita baca Yasin dulu, berdoa. Kenapa Yasin? Karena Yasin ini jantungnya Quran. Yasin ini dibaca apa cocok, sedekahan cocok, ada musibah cocok, ya kan? Kita naik pangkat baca Yasin cocok,
Apalagi sekarang lagi musibah apa namanya tuh corona ini, virus COVID-19. Apa bang? Corona. Dan wabah corona ini, jadi cocok kalau kita bacakan surah Yasin, kita berdoa. Berdoa panjang umur, murah rezeki, terus wafat husnul khotimah. Tidak ada yang salah. Jadi kalau kamu yang melakukan peringatan malam nisfu Sya'ban dengan berzikir, sholat, apa-apa teruskan baik. Perkara di luar sana dia mengatakan diam kalau tidak apa-apa. Kali kalau dia sudah baca hadisnya, dia sudah baca bukunya, sudah dia baca kitabnya, maka mereka akan mengerti. Jadi kata Jibril, wasalli, salat ya Muhammad, warfa yadaka wa rasaka ila sama. Angkat tangan dan kepalamu ke langit. Bingung Rasul, ada apa ni? Wa qultu li Jibril, kata Rasulullah, aku bertanya kepada Jibril, ma hadhihi laila? Ya Jibril, malam apa ini? Qala Jibril menjawab, hadhihi lailatun tuftau fiha 300 babi minar rahmah. Ya Muhammad, malam ini malam Allah bukakan 300 pintu rahmat. 300 pintu rahmat. Allah bukakan 300 pintu rahmat. Liyaghfirullahu li jami'i. Allah ampunkan dosa-dosa siapapun yang minta ampun malam ini. Jadi kita yang banyak dosa ini rai-rai penuh dosa ini. Rai-rai penuh dosa. Inilah kesempatan kita minta ampun dengan Allah. Kalau dia nggak tahu dulu ini rai-rai penuh dosa semuanya. Lapendos, laki-laki penuh dosa. Inilah kesempatan kita. Liyaghfirullahu li jami'i. Siapapun yang berdoa malam ini minta ampun dengan Allah, diampunkan oleh Allah. Ma la yusriku billahi syai'an. Kecuali orang-orang yang mensirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ma la yusriku billahi syai'an. Ya, kecuali orang-orang yang syirik menduakan Allah. Siapa lagi yang tidak diampunkan oleh Allah? Ila man kana syahiran, tukang sihir. Jadi kalau ada di sini tukang sihir, mak lampir misalnya contoh, itu mak lampir berdoa dia minta ampun malam ini, tidak diampunkan oleh Allah. Karena mak lampir ini galak nyihir. Ini kan kalau di film-film, mati banyu itu kan. Ini mak lampir. Kalau mak erot lain, mak erot bukan. Mak lampir. Ila man kana syahiran, tukang sihir. Kalau mak erot bukan tukang sihir. Mak erot itu memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang. Ini mak lampir ini yang galak nyihir. Mak lampir ini yang galak nyihir, berdoalah minta ampun malam nisfu Sya'ban, tidak diampun oleh Allah. Ila man kana sahiran au kahinan. Yang kedua dukun. Dukun. Iya, sama aku bang. Iyalah, abang bener abang itu dukun. Mana? Dukun berdoa minta ampun, tidak diampun ke bang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan jadi dukun. Kecuali dua dukun yang diampunkan oleh Allah dosanya. Satu dukun beranak, yang kedua dukun patah. Dukun beranak dengan dukun patah tidak apa-apa, atau jadi dukun. Selain dukun itu berdoa dia minta ampun dengan Allah, tidak diampunkan oleh Allah. Ila man kana sahiran au kahinan au musyahinan. Yang ketiga ini musyahinan. Apa musyahinan ini? Bermusuh-musuhan. Lalu bahasa Palembangnya boesan. Tak berteguran. Hati-hati ini. Siapa yang galak boesan, tak berteguran, berdoalah malam nisfu Sya'ban malam ini, tidak diampunkan oleh Allah. Ila man kana syahiran au kahinan au musyahinan. Yang keempat, au mudmin khamar. Mudmin khamar ini orang yang minum minuman keras. Minum minuman yang memabukkan. Angker bir misalnya. Angker bir itu dari bahasa Arab itu. Angker itu angkara yungkiru, artinya mengingkari. Bir itu kebaikan. Jadi kalau angker bir itu mengingkari kebaikan. Jadi makanya orang minum itu mabuk mengingkari kebaikan. Ada lagi namanya topi miring, nago belit, apa lagi? Kamu yang tahu. Asokal. Banyak minuman-minuman yang memabukkan, yang bisa membuatkan kita menjadi lost control. Maka berdoa si pemabuk-pemabuk ini malam nisfu Sya'ban tidak diampunkan oleh Allah. Ila man kana syairan au kahinan au musyiran au mudmin khamar. Yang kelima, au musyiran ala zina. Orang yang gemar berzina.
Orang yang sering melakukan hubungan suami istri yang bukan kepada pasangannya masing-masing. Nah, ini namanya orang-orang yang senang berzina, berdoa dia malam nisfu Sa'ban, minta ampun dengan Allah tidak diampuni. Lalu yang keenam, au akilir riba. Orang yang galak makan duit beranak. Hati-hati nih, atau nganakin duit. Minjem 100, balik ke 120. Banyak ini di kampung-kampung. Kalau ngomong koperasi apa? Riba itu. Hati-hati terutama ibu-ibu yang hidupnya di kampung-kampung. Ada yang nawari keliling, minjem duit 100, balik ke 120. Duit beranak itu. Kalau minjem duit, balik ke lebih, riba lah itu namanya. Tak boleh, tak boleh. Judulnya minjem itu 1 juta, balik ke 1 juta. Siapa ustaz yang galak minjem macam itu? Itulah masalahnya, udah kati pula. Minjem ke 1 juta, balik 1 juta, sago nak nyarinya. Balik ke apa lagi minjem 1 juta, balik ke 900, sama sago itu. Minjem 1 juta, balik ke 900, hilang 100, receh kan, tak tahu kemana. Jadi kapan minjem 1 juta, balik ke 1 juta, tak boleh ngawak-ngawak lebih. Nak ngawak makanan, nak ngawak apa, kata guru anak riba hukumnya. Karena judulnya riba itu mengambil lebih dari harta pinjaman. Tak boleh itu. Kalau dia sahabat ngawak makanan itu karena dia minjem duit, riba hukumnya. Contoh, dia minjem duit 1 juta. Balik ke, nah ustaz, makasih ustaz sudah minjem ke duit. Baliklah dia duit 1 juta. Ngawak pempek. Awak tak pernah selama ini datang ke rumah ngawak pempek, Tahu-tahu tumben-tumben hari itu ngawak pempek. Gara-gara nak balik ke duit. Kata guru anak, pempeknya riba. Tolak. Riba ini. Kecuali dia balik ke duit hari ini, minggu depan, pekan depan, atau bulan depan dia ngawak pempek, itu boleh. Berarti dia ngawak pempek bukan karena minjem duit. Tapi jangan dia ngomong ke pulau, kakek pempek bulan depan deh. Itu sama baik. Tak boleh. Pokoknya saat dia minjem juta, balik ke 1 juta. Lebih dari situ, nak lebihnya apa baik? Kalau dalam hadis itu gabah padi dia hukumnya riba. Awal kiri riba. Kemudian awi qati ar-rahim. Awi namam dulu. Mengadu domba. Mengadu domba ni apa bahasa Palembang ni? Mulut lepos dari 12. Yang mulut lepos dari 12. Mulut lepos ni dengan si A ngomong lain, dengan si B ngomong lain. Nah itu dia akibatnya si A dengan si B berlaku gara-gara dia. Ini namanya mulut lepos. Mulut lepos dari 12. Itu bahasa Palembang. Bahasa Palembang ini bagus sebenarnya untuk dibudayakan. Singkat, padat, tepat, dan mudah dimengerti. Tidak ada uang, buntu. Nah itu baik kan? Barang berserakan kemana-mana, keceran. Jadi bahasa Palembang luar biasa. Kalau anak akhirnya ini baru balik dari Darul Habib, Ahmad Fatih Rali. Kalau berzikir, kalau bertanya apa cepat nak berdebis saja. Berdebis itu cepat sekali. Menunggu terlalu lama, terkacit. Acipnya lantak kawannya itu berarti menunggu terlalu lama. Bahasa Palembang itu. Jadi kalau bahasa Palembangnya tadi galak adu domba ni mulut lepos. Mulut lepos dari 12. Hobi ngomong sana ngomong sini. Akibatnya uang berbala gara-gara mulut dia yang lepos tadi. Itu namanya awi nama. Orang yang suka mengadu domba. Tak boleh. Bukan domba kambing bang. Itu punya bapak domba kambing. Domba ini maksudnya mengadu omongan, mengadu domba. Nah, itu tidak boleh. Yang terakhir, awiqati rahim, memutuskan silaturahmi. Kalau bahasa Palembangnya, boesan. Pokoknya mulai sekarang kita tidak berkawan lagi. Boesan, itu qati rahim. Tidak boleh. Orang yang galak memutuskan qati rahim, fa inna ulai la yaghfiru hatta yatubu wa yatruku. Seluruh dosa-dosa yang tadi saya sebutkan, kata Allah, kata Rasulullah tidak diampunkan oleh Allah kalau dia berdoa malam nisfu Sa'ban hatta yatubu wa yutraku, sampai dia bertobat, minta ampun, dia berjanji meninggalkan dari perbuatan itu, barulah dia berdoa, barulah dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Bapak Ibu, para jamaah yang ada di dalam Instagram ini, kita terbebaskan dari semua dosa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang disanadkan Abu Hurairah, sehingga semua doa-doa kita pada malam hari ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita semua yang menyaksikan live Instagram ini, yang hadir langsung di tempat saya ini, mudah-mudahan selesai majelis ini semua dosa kita pun
semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang menyelesaikan live streaming ini yang bubar dari acara malam hari ini kecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yas'a' wa 'amalin la yarfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan mubarakan masuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.